Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian buku Adabul Mar'ah fil Islam yang apabila diartikan secara harfiah adalah budi pekerti wanita di dalam Islam. Kali ini kita akan membahas pergaulan dengan tetangga. Yang menjadi dasar kita dalam bergaul dengan tetangga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Di sini dikatakan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Sebenarnya ada lebih lengkapnya ya, dari awal berucap yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berucap baik, diam. Ini ciri orang beriman. Kemudian menghormati tamu juga ya, dan salah satunya di sini adalah menghormati tetangga. Ini yang menjadi dasar kita bergaul dengan tetangga. Kemudian bagaimana implementasi dari kata menghormati? Di dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam diterangkan bahwa yang pertama adalah apabila tetangga kita itu adalah seorang muslim, maka anggaplah dia sebagai saudara dalam keimanan. Dan apabila dia adalah non-muslim, maka anggaplah dia sebagai saudara dalam kemanusiaan. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kamu semua sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sehingga kita di sini dituntut untuk mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Artinya apa? Apa-apa yang membuat kita bahagia, maka selayaknya kita berikan itu kepada orang lain. Dan apa-apa yang membuat kita sengsara atau sakit, maka selayaknya kita tidak menimpakan itu kepada orang lain. Ini saudara. Kemudian yang kedua adalah kita hendaknya ramah tamah dan lapang dada dengan tetangga. Kenapa kok begitu? Supaya terjalin ukhuwah tadi ya, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah basyariyah. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah atau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah ini ya, ini yang harus melandasi tindakan kita, bahwa tersenyum, menyapa itu ada dasarnya ya. Semuanya bernilai kebaikan atau sedekah. Kemudian yang ketiga, adab kita bergaul dengan tetangga adalah pandai membawa diri dan meninggalkan yang tidak berguna. Jadi pergaulan tidak semata-mata mengakrabkan kita atau menghadirkan ukhuwah, tapi juga tetap menjaga nilai-nilai kebaikan, sehingga ini dipegang sebagai prinsip min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam seseorang adalah bisa meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Sehingga apabila dalam bahasa Jawa serawung atau bergaul dengan tetangga, maka itu juga harus kita pastikan membawa kebaikan, bukan sekedar bergaul untuk ghibah, apalagi yang lain, memfitnah dan lain-lain ya. Maka dasarnya ya kita bisa membawa diri, tapi tetap dengan meninggalkan yang tidak berguna. Kemudian yang keempat adalah saling mengunjungi. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu man sarrahu ayyub sallallahu fi rizqihi wa yunsa'ahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang gembira ketika rizkinya diluaskan dan
umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Nah, ini saling mengunjungi. Ini baik dengan saudara secara nasab maupun saudara dalam keimanan atau bahkan dalam kemanusiaan. Selanjutnya yang kelima adalah menjenguk saat sakit. Ini termasuk adab bergaul dengan tetangga. Didasarkan pada hadis Nabi, "Udul maridu watba'ul janazata tadzakirkum al-akhirah." Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, kunjungilah orang yang sakit dan iringilah jenazahnya, maka kamu semua akan terngiang-ngiang dengan akhirat. Nah, ini ya, ini anjuran supaya kita mengunjungi atau perintah supaya kita mengunjungi orang sakit. Yang sakit baik saudara kita secara nasab, secara keimanan maupun secara kemanusiaan. Kalau di sini tetangga ya bisa tiga-tiganya ya, atau salah satu dari tiga itu. Selanjutnya adalah saling tolong menolong. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat iqabnya atau azabnya gitu ya, hukumannya. Nah, di sini saling tolong menolong juga dalam kebaikan itu juga dalam persaudaraan secara nasab, secara ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah basyariah. Kalau ada tetangga yang membutuhkan maka diberikan pertolongan. Nah, ini jangankan tetangga, bukan tetangga pun kalau di jalan kita menemukan orang yang membutuhkan pertolongan, maka hendaklah kita berikan pertolongan. Misalnya ada kecelakaan, nah kita bisa untuk turun dan menolong, maka berilah pertolongan. Apabila tidak bisa, maka sampaikanlah kepada orang lain supaya menolong dia, gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah menjaga kehormatan tetangga. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kadang karena tetangga itu tahu rahasianya tetangga, biasanya diceritakan ke orang lain ya. Tetangga saja loh gini. Padahal ini adalah adab yang buruk. Kalau dalam Islam itu kita harus menjaga kehormatan tetangga. Dalilnya, waman sataru ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Nah, ini ya, sehingga kita harus menutupi aib tetangga kita apabila kita tahu, atau aib siapapun ya, tidak hanya tetangga sebenarnya. Selanjutnya yang ke-8 adalah saling menasihati. Ini didasari ayat ketiga dari surat Al-Asr, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan saling berwasiatlah kamu dengan kebenaran, juga berwasiatlah dengan kesabaran, atau saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini penting. Kebenaran dan kesabaran ya. Ini kalau untuk tetangga ya terkait apapun itu, terkait kesehatan, terkait amalan dan sebagainya ya, bisa kita saling memberi nasihat. Kemudian yang ke-9 adalah jangan suka menyelidiki rahasia tetangga gitu ya. Jangan kepo kalau dalam bahasa sekarang. Ini didasarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu. Ada lanjutannya wala yaqtab ba'dukum ba'dha gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu semua katsiran minadh-dhon, banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu semua memata-matai
orang lain dalam rangka mencari rahasianya apa, begitu ya. Nah ini ya, mencari kesalahan, tajasus. Tajasus itu artinya mencari kesalahan, ngorek-ngorek rahasianya tetangga. Nanti kalau sudah ketemu kemudian disebar-sebar. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ini bukan adab bertetangga di dalam Islam. Kemudian selanjutnya adalah berkata dan bertindak dengan perhitungan. Ini sebenarnya ada kata hikmah dalam bahasa Arab, la takul bi ghairi tafkirin wala ta'mal bi ghairi tadmirin, gitu ya. Janganlah kamu berucap tanpa berpikir dan jangan bertindak tanpa pertimbangan yang matang. Nah, kan tapi ini di Al-Qur'an juga ada perintah kita untuk selalu berkata yang baik, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik atau yang bijak. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu, ya, perbuatan kita. Kalau kita berkata bijak, maka perbuatan kita pun akan diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Maka hendaklah kita selalu berkata yang baik atau bijak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa keuntungan yang besar. Akan beruntung, ya. Faqad faza, sungguh dia beruntung. Fawzan, yaitu berupa keuntungan, 'aziman, yang agung. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kerukunan dan perdamaian. Ini juga didasarkan banyak ayat dan banyak hadis. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Jadi apabila bisa damai, maka untuk apa pertikaian, gitu ya. Kita pecahkan segala persoalan dengan perdamaian. Sekian kajian buku Adabul Mar'ah fil Islam malam ini, siang ini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.